Bab 51, Petak Umpet. Suara gemuruh dari depan ruangan menembus gendang telinga Lintang. Ia sibuk bekerja tanpa ingin keluar, meyakini itu adalah karyawan yang kembali setelah berkumpul atas undangan Yuda. Mungkin saja perusahaan ini mendapatkan untung yang besar, makanya Pak Yuda memberi kita bonus. Sayup-sayup suara Gita pun terdengar jelas membuat Lintang sedikit panik. Aku tidak boleh gugup, jangan sampai Gita mencurigaiku. Lintang membuka laptop dan mulai memainkan jarinya di sana. Menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk karena kemarin terhalang tragedi yang menguras air mata juga emosi. Tanpa disadari, kita mematung di ambang pintu, natap Lintang dengan tatapan selidik. Kok tiba-tiba dia ada di sini? Lintang, seru Gita mulai melangkahkan kakinya masuk. Pagi Gita, jawab Lintang tanpa menoleh. Menghindari tatapan sang sahabat yang pasti penuh dengan pertanyaan karena tak melihat dirinya datang. Kita duduk di kursi yang tersedia, terus menatap setiap jengkal wajah Lintang yang berbeda. Beralih ke baju Lintang yang sedikit aneh, lalu turun mengamati sepatu Lintang yang nampak baru dan bermerek. Kamu dari mana? Tanya Gita dengan suara pelan, namun penuh dengan penekanan. Haha, Lintang tertawa, menutupi rasa gugup yang melanda. Ia belum siap mendapatkan pertanyaan yang akhirnya akan menjerumus dengan jawaban berbohong. Namun apa daya, kita terlanjur masuk sebelum dia mengumpulkan jawaban yang tepat. Dari tadi aku di sini, memangnya kenapa? Mengikuti mata Gita mengarah. Ya Allah, semoga kita tidak mencurigaiku. Itulah yang ada di hati Lintang, meskipun dirinya sudah jelas akan berbohong. Setidaknya meminta perlindungan dari Yang Kuasa. Yakin? Tanya Gita lagi. Lintang mengangguk cepat. Memangnya kenapa? Lintang balik tanya. Kok tadi aku nggak lihat kamu di bawah? Aku nggak ikut Gita, tapi bagaimana caranya aku menjelaskan? Suara itu tertahan di dalam hati. Menghadapi Gita lebih rumit daripada berhadapan dengan Yuda. Nyatanya ia tak berani mengusir gadis itu. Aku di belakang, karena tadi aku sedikit terlambat. Kita manggut-manggut, meskipun masih terasa menjanggal, melihat sikap Lintang yang sangat aneh. Oh ya, kalau bonus sudah masuk, kamu mau beli apa? Bonus? Lintang bertanya lagi, memastikan jika ia tak salah dengar. Iya, bukannya tadi kita dikumpulkan karena mau mendapat bonus kan? Gawat, kenapa Mas Yuda nggak bilang kalau mau bagi-bagi bonus sih? Kalau gini kan kita semakin curiga padaku. Lintang menggaruk kepalanya yang tidak gatal, tersenyum kecut lalu mengangguk. Aku tadi nggak dengar, soalnya di belakang berisik banget. Kita mencondongkan kepalanya, menatap lekat ke arah jari Lintang yang sibuk memainkan pulpen. Menarik tangan Lintang lalu menatap sesuatu yang melingkar di jari manis itu dengan intens. Kapan kamu membeli cincin berlian? Tanya Gita semakin menyelidik. Meskipun tak pernah memilikinya, kita tak mungkin salah lihat jika cincin yang tersemat di jari sang sahabat adalah cincin mahal. Bahkan hanya ada beberapa orang yang mampu membelinya. Ini hanya imitasi. Lintang menarik tangannya dengan cepat, lalu menyembunyikannya di bawah meja. Hawa panas mulai menampar. Lintang ingin Gita secepatnya pergi dari ruangannya dengan sesuka hati. Kita beranjak dari duduknya. Belum saatnya untuk membahas semua itu mengingat pekerjaannya yang sudah melambai-lambai menantikannya. Aku keluar dulu ya, pamit Gita. Lagi-lagi melirik tangan Lintang yang masih ada di pangkuan. Lintang mengangguk dan tersenyum setelah Gita menghilang bersamaan dengan pintu yang tertutup. Lintang mengulas dadanya dan menyandarkan punggungnya. Ini salah. Seharusnya aku jujur pada Gita. Dia sahabat aku dan tidak mungkin aku menutupi ini terus-menerus. Lintang mengambil ponselnya lalu menghubungi Yuda. Ada apa sayang? Tanya Yuda dengan mesra. Tadi Mas bagi-bagi bonus. Tanya Lintang seperti yang diucapkan Gita. Iya, memangnya kenapa? Yuda yang ada di ruangannya berjalan menuju jendela, natap ke arah luar. Cuaca yang cerah menggambarkan hatinya yang kini bahagia. Enggak, tadi kita ke ruanganku. Dia cerita katanya mau dapat bonus. Tapi kalau untuk kamu bonusnya ambil di sini sekarang. Minta Yuda menggoda. Kenapa begitu? Bukankah bonus semua karyawan masuk rekening masing-masing? Terdengar suara tawarnya. Sepertinya Yuda memang sengaja membuatnya marah. Itulah menurut Lintang yang nampak kesal dengan ucapan suaminya. Itu kan karyawan saja. Kalau bonus kamu kan double. Karyawan plus istriku. Jadi sekarang cepetan kesini. Ini perintah dari atasan dan juga suami. Yuda mematikan ponselnya tanpa menunggu jawaban dari Lintang. Percuma menggerutu, ia tetap kalah dari Yuda yang lebih berkuasa. Lintang keluar dari ruangannya, menatap Gita yang baru saja keluar dari ruangan Pak Setiawan. Git, aku ke atas sebentar. Kita mengangguk, mengawasi Lintang yang berjalan menuju lift. Akhir-akhir ini Lintang semakin aneh. Dia sering gak masuk kerja, penampilannya juga beda. Aku yakin cincin tadi itu asli. Sepatunya juga bermerek. Sebenarnya apa yang dia sembunyikan dariku? Kita meletakkan map yang sudah ditandatangani Pak Setiawan. Buru-buru berlari ke arah tangga darurat. Ia penasaran dengan tujuan Lintang saat ini.
Sesampainya di lantai 11, Gita mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Banyak karyawan yang berlalu lalang, namun tidak ada Lintang yang melintas. Mungkin saja ke lantai 12. Bergumam sendiri sebelum melanjutkan langkahnya. Kita mengesap keringat yang bercucuran sebesar biji kacang, mengatur napas yang ngos-ngosan. Bagian lututnya terasa linu hingga tak sanggup lagi melangkah. Sudah 5 lantai ia naiki, namun tak ada tanda-tanda menemukan sang sahabat. Lintang, kamu kemana sih? Gerutu Gita berjongkok sambil berpegangan railing tangga. Lintang berjalan santai, menyapa beberapa pegawai dengan senyuman tipis. Lintang, tiba-tiba suara berat dari belakang menghentikan langkah gadis itu. Mata Lintang membulat sempurna. Ia sangat mengenal suara yang menyapanya beberapa detik lalu. Itu kan suara Samsul. Suara dentuman sepatu dan lantai semakin dekat membuat Lintang semakin panik. Kamu mau kemana? Tanya Samsul berdiri di depan Lintang. Aku mau ke ruangan Pak Andreas, jawab Lintang cepat, mengusir kepanikan yang mulai menyelimutinya. Samsul menatap tangan kosong Lintang. Mau ngapain? Kok nggak bawa apa-apa? Tanya Samsul lagi. Mau ngambil laporan yang aku serahkan beberapa hari lalu, jawab Lintang meyakinkan. Entah dipercaya atau tidak, itulah yang ada dalam otaknya saat ini. Sebab kehadiran Samsul membuat jalan pikirannya buntu. Ya sudah, aku turun dulu. Untuk yang kedua kalinya, Lintang merasa jantungan. Setelah tadi harus berusaha menutupinya dari Gita, kini giliran petak umpet dengan Samsul, yang juga sahabatnya. Aku harus cepatnya cerita pada mereka. Tidak mungkin aku seperti ini, kayak maling aja. Lintang menoleh ke arah lift, memastikan jika Samsul sudah benar-benar pergi. Setelah pria itu tak nampak, Lintang melanjutkan langkahnya. Setibanya lagi jika tidak ada yang curiga padanya. Namun kali ini Lintang kecolongan. Ternyata Gita yang ada di ujung tangga melihatnya saat masuk tanpa mengetuk pintu. Bersambung. Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Terpaksa Menikahi Duda Tampan karya autor Nadiroh. Nadiroh, pengisi suara Aris Tizuma, bab 52, kamar dalam ruangan. Yuda menyambut kedatangan Lintang dengan sebuah pelukan hangat. Baru beberapa menit berpisah, ia merasa sudah rindu setengah mati. Hadirnya Lintang tak hanya mengobati kesepian dirinya setelah berpisah dari Natali, namun juga mengisi kekosongan hatinya yang tumpul karena rasa kecewa. Yuda mengunci pintu ruangannya dan menggiring Lintang untuk duduk di sofa. Wajahnya yang tadi serius dengan pekerjaan kini terlihat santai saat sang pujian hati bertamu. Mau apa, Tanya Yuda sambil menepuk pahanya, memberikan kode pada Lintang untuk duduk di pangkuannya. Mau ambil bonus, jawab Lintang seperti yang dikatakan Yuda lewat telepon, menagih janji mengingat kedatangannya yang penuh perjuangan. Yuda tak mau kalah dan terus menepuk pahanya, memasang wajah mengiba berharap Lintang mau menuruti permintaannya. Hari ini ia sudah mengeluarkan banyak uang demi Lintang, dan kini dirinya tak ingin rugi, karena bonus yang akan dikeluarkan untuk satu orang saja jauh lebih besar daripada untuk karyawan satu kantor. Terpaksa Lintang duduk di pangkuan Yuda dan menghadap ke arah yang sama, menyandarkan kepalanya di dada suaminya, mendengarkan detak jantung yang berirama sedang, tak menyangka akan melabukkan hatinya pada orang yang dulu ia benci. Bahkan sedikit pun tak terlintas jika dirinya akan berhubungan lagi dengan masa lalu yang kelam itu. Nanti malam pakai lingerie ya, ucap Yuda ragu. Ia masih takut jika Lintang akan tersinggung dengan ucapannya yang terus menyangkut dengan hubungan intim. Sebagai pria dewasa yang pernah berumah tangga, Yuda memang merindukan hal itu, dan kini bersyukur sudah mendapatkan Lintang yang jauh dari kata sempurna. Kenapa harus pakai baju seperti itu? Tanya Lintang mendongak kepalanya, menatap Yuda yang terus mengecup keningnya. Apa aku kurang menarik? Imbuh Lintang dengan suara pelan, takut Yuda tak puas dengan pelayanannya. Bukan tak menarik sayang, aku hanya ingin saja, tapi kalau kamu tidak mau juga tidak apa-apa, aku tidak memaksa. Lintang mencerna setiap kata yang meluncur dari bibir Yuda.
Melihat bajunya saja sudah geli, apalagi memakainya. Lintang tak bisa membayangkan bagaimana bentuk tubuhnya jika kain tipis itu menempel di tubuhnya. Pasti memalukan. Lintang memayunkan bibir, namun juga mengangguk setuju. Seketika Yuda menggigit bibir Lintang dengan lembut, menggeser tubuh Lintang lalu beranjak ke arah laci. Mengambil sesuatu dari sana dan kembali duduk di samping Lintang. Karena kamu sudah datang, aku kasih bonus. Memberikan 1 gepok uang ratusan ribu. Itu artinya 10 juta kini sudah menjadi milik Lintang. Lintang melirik uang itu tanpa ekspresi, seakan ia terus dihujani dengan harta yang dimiliki Yuda. Apa itu hanya sogokan yang akan berakhir pedih? Atau cara Yuda mencurahkan rasa cintanya? Lintang hanya bisa berperang dengan otaknya. Takut semua yang diberikan Yuda adalah umpan untuk menjatuhkan derajatnya sebagai seorang wanita miskin. Kenapa tidak diambil? Tanya Yuda dengan serius. Wajah Lintang nampak datar, olokan Yuda pada sang ibu yang sudah ditata rapi untuk dilupakan itu melintas kembali. Uang, yaitu membangunkan dendam Lintang yang hampir saja musnah. Lintang menggeleng dengan mata berkaca, dadanya menguap dan hampir saja meledak. Ingin marah pada pria yang ada di sampingnya. Namun untuk saat ini tidak bisa, suaranya tertahan di ujung lidah. Melihat perubahan sang istri, Yuda berlutut di depan wanita itu. Ada apa sayang? Tanya Yuda dengan lembut, menggenggam tangan Lintang yang terasa dingin. Apa ini artinya Mas sudah membeliku? Pikirannya terlalu jauh, tapi Yuda kembali memaklumi, mencium punggung tangan Lintang lalu merengkuh tubuh mungilnya. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Uang ini tak beberapa dibandingkan dengan pengorbanan kamu yang sudah mau menjadi istriku. Yuda meyakinkan, berharap Lintang tak salah paham dengan semua pemberiannya. Sekarang lebih baik kamu istirahat di kamar dulu. Jangan keluar dengan keadaan seperti ini, nanti dikira orang aku menyakitimu. Yuda mengajak Lintang ke arah rak buku lalu menekan tombol yang ada di sisi meja. Nampak sebuah kamar mewah yang bersembunyi di belakangnya. Tidak akan ada yang menyangka di ruangan Yuda terdapat sebuah kamar mewah. Ruangan yang indah, penuh dengan aksesoris. Ranjang yang sangat besar, jendela yang langsung menghubungkan di tengah kota membuat mata Lintang terpana. Namun ia tetap waspada mengingat suaminya yang semakin nakal padanya. Lintang melangkah ragu saat Yuda terus mengikutinya dari belakang. Menutup pintunya lagi dengan remote, mengelilingi setiap sudut ruangan yang memanjakan mata. Yuda melingkarkan kedua tangannya di perut Lintang, menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Apa dulu Bu Natali juga sering ke sini? Tanya Lintang antusias. Jika benar itu artinya dia bukan orang yang pertama masuk ke tempat itu. Belum, tempat ini baru jadi beberapa bulan yang lalu. Awalnya aku membuat ini untuk dia, tapi... Yuda memotong ucapannya, wajahnya meredup ingat pengkhianatan sang istri. Lintang memeluk Yuda, menepuk punggung lebar pria itu. Jangan diteruskan lagi, aku minta maaf sudah membahas masa lalu, Mas. Tidak apa-apa, sebagai istriku kamu juga harus tahu penyebab aku bercerai dengan dia. Yuda menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan Natali, supaya Lintang tidak menganggapnya sebagai orang yang tak bertanggung jawab. Secara terperinci, Lintang langsung paham dengan pembicaraan suaminya yang mengarah pada sebuah perselingkuhan yang dilakukan Natali. Aku sempat ingin menghancurkan kamar ini, tapi Andreas melarangku. Dia satu-satunya orang yang memberi semangat padaku untuk tetap bangkit dan melupakan Natali. Sampai pada suatu hari aku melihatmu dan aku langsung mempercantik tempat ini. Lintang memutar tubuhnya hingga saling tatap, menjijit dan mencium bibir Yuda dengan lembut. Tanpa sadar itu sukses memancing hasrat Yuda. Kode apa ini? Apa Lintang menginginkannya di sini? Hanya sekali pagutan saja Yuda sudah bergairah. Apalagi saat Lintang terus mengesekkan tubuhnya. Ini yang membuat Yuda tak tahan lagi. Mas aku mau turun, banyak pekerjaan, ucap Lintang melepaskan pelukannya. Ia melihat ada sesuatu yang mulai menyelimuti Yuda. Enak saja mau pergi. Dia yang mulai, dia juga yang harus mengakhiri. Yuda menarik tangan Lintang. Tanpa aba-aba ia mengangkat tubuh mongol itu ke atas ranjang. Mas, ini kantor, ucap Lintang mencengkram ke meja Yuda yang kini sudah menguasai dirinya. Aku tahu, jawab Yuda santai, menggunakan kedua lututnya untuk menopang tubuh, melepas dasi yang mencekik lehernya. Tak mengindahkan suara Lintang yang merengek minta dilepaskan. Ini saatnya untuk membuktikan keganasannya sebagai mantan duda. Tak ada pilihan lain, Lintang sudah terlanjur terjebak dengan permainan yang dibuat sendiri, dan akhirnya ia pasrah atas apa yang dilakukan suaminya. Gita yang ada di ruangannya merasa cemas saat melihat Lintang yang belum juga turun. Pengisi suara Aristi Zuma, bab 53, Kemarahan Gita. Lintang menggeliat, meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku akibat pergulatan. Tanpa disengaja tangannya menyentuh sesuatu yang membuat matanya terbuka. Lintang menoleh, menatap sang suami yang ada di sampingnya. Mas Yuda, seru Lintang masih belum sepenuhnya sadar akan keberadaannya saat ini. Yuda terus tersenyum, menyangga kepala dengan satu tangannya. Jarinya merapikan rambut Lintang yang menutupi kening,
mengagumi kecantikan alami gadis itu lewat sentuhan demi sentuhan lembut. Sebuah kecupan mendarat di pipi Lintang. "Terima kasih," ucapnya mengiringi. Lintang mengerutkan alisnya, menarik selimut hingga ke atas dada. "Untuk apa?" tanya Lintang polos. Ia merasa ada yang aneh dengan suaminya saat ini. "Untuk yang tadi, ternyata kamu semakin pintar." Lintang menatap langit-langit kamar yang sedikit asing, mencerna ucapan Yuda, menelusuri saat mendengar kata tadi. "Astagfirullah." Lintang menepuk jidatnya, lalu melompat dari ranjang. Melihat jam yang ada di nakas, ternyata sudah hampir 4 jam dirinya di kamar Yuda. "Kenapa sayang?" tanya Yuda menggunakan kedua tangannya sebagai bantal. Sedikit pun tak gelisah seperti Lintang saat ini. Lintang memutari ranjang, duduk di atas tubuh Yuda yang berbaring. "Ini semua gara-gara Mas," memukul dada bidang sang suami dengan pelan. Bukan merasakan sakit, Yuda justru merasakan sesuatu yang berbeda, geli-geli gimana gitu, saat Lintang terus menggerakkan tubuhnya di bagian paha. Yuda menarik pinggang Lintang hingga wanita itu ambruk di atasnya. "Gimana cara keluar dari sini?" Rengek Lintang menerima pelukan Yuda yang terasa hangat dan menenangkan. "Sekarang kamu mandi dulu, nanti aku bantu." Lintang segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri seperti perintah Yuda. Lintang terus menatap tampilannya di depan cermin, sedangkan Yuda membantunya mengeringkan rambut, menyingkat waktu untuk segera keluar dari perangkap itu. "Apa aku perlu mengumpulkan semua orang lagi?" ucap Yuda menatap istrinya dengan lekat. Ikut memastikan jika make up-nya pun sudah rapi. Mungkin ini saatnya semua orang tahu kalau istrinya Mas Yuda. Lintang mengucap dalam hati. "Tidak usah Mas, lagi pula hubungan kita halal. Apa salahnya orang tahu?" Akhirnya Lintang mulai sadar. Setelah keluar dari kamar itu, Lintang menghampiri Yuda yang berjalan ke arah meja kerja. Ia mencium punggung tangan pria itu sebagai tanda pamit. "Nanti kalau aku belum pulang, tunggu saja di ruangan. Aku jemput." Lintang mengangguk lalu melambaikan tangan sebelum membuka pintu. Sepertinya aman, tidak ada siapapun yang melintas. Hanya ada Andreas yang baru saja keluar dari ruangannya. Hilya juga nampak sibuk hingga tak menyadari jika Lintang keluar dari ruangan Yuda. "Selamat siang, Bu," sapa Andreas. "Siang," balas Lintang kikuk. Ia masih canggung untuk menerima panggilan sebagai Nyonya Yuda Anggara. Tak hanya menyapa, Andreas pun mengantarkan Lintang hingga ke lift, memastikan jika istri bosnya itu selamat. Ada-ada saja. Pintu lift terbuka di lantai 10. Lintang langsung keluar, berjalan dengan tenang tanpa melihat siapapun yang ada di sekelilingnya. Hingga suara Gita yang memanggil namanya membuat langkahnya terhenti di ambang pintu ruangan. Gita menghampiri Lintang yang masih memunggunginya. "Kamu dicari Pak Setiawan," ucap Gita datar, menatap lagi Lintang dari atas hingga bawah. Lagi-lagi ia menangkap keanehan dengan tampilan wanita di depannya itu. Lintang mengangguk masih dengan tubuhnya memunggungi sang sahabat. "Sekarang Lintang," menarik lengan Lintang hingga wanita itu berhadapan dengan Gita. "Iya, aku ke ruangan Pak Setiawan sekarang," jawab Lintang gugup, meninggalkan Gita yang masih dipenuhi tanda tanya. Lintang mengangkat tangannya yang sedikit gemetar lalu mengetuk pintu. Ada rasa takut yang mulai mengendap, namun semua harus dihadapi tanpa melibatkan Yuda. Ia tak mau bersembunyi di belakang sang suami yang berstatus bosnya. "Masuk," saut Pak Setiawan dari dalam. Lintang menghampiri Pak Setiawan yang berdiri di samping meja kerja. Tak seperti atasan dan bawahan, Pak Setiawan malah membungkuk ramah ke arah Lintang. "Ada apa Bapak memanggil saya?" tanya Lintang diselimuti rasa panik hingga suaranya terputus-putus. "Seharusnya saya yang bertanya, Bu Lintang." Ada apa ini? Kenapa Pak Setiawan memanggilku Bu? Apa dia ketularan Pak Andreas? Mengingat asisten suaminya tadi pagi." "Maksud Bapak?" Lintang meremas ujung bajunya. Entah saat ini tak bisa berpikir dengan jernih, mendengar panggilan Bu mulai merambah. "Saya sudah tahu kalau Ibu adalah istri Pak Yuda. Pasti Mas Yuda sayang," bilang pada Pak Setiawan. "Dasar mulut ember, kalau begini aku nggak bisa bebas. Sekarang saya bingung harus bersikap seperti apa pada Ibu," ucap Pak Setiawan serius. "Bersikap saja seperti biasa, Pak. Saya tidak mau diistimewakan. Bapak harus profesional. Tetap marahi saya jika salah." Pak Setiawan tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk setuju meskipun dalam hati tidak bisa seperti itu. Tidak terasa, akhirnya jam pulang sudah tiba. Meskipun hari ini penuh drama, Lintang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ia merapikan meja kerjanya. Seperti perintah Yuda, tetap di ruangannya menunggu sang suami menjemput. Namun tiba-tiba Gita datang memanggilnya. "Aku pulangnya nanti saja, kamu pulang duluan." Kita menghela napas panjang. Ia tak keluar malah menghampiri Lintang. "Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Kita sudah berjanji untuk saling terbuka, tapi kenapa kamu melanggarnya?" Lintang beranjak dari duduk, berdiri di depan Gita yang nampak marah. "Benar kata Gita, aku sudah menodai persahabatan ini." Lintang menunduk, ia merasa bersalah sudah menutupi kenyataan dari Gita.
gadis yang selama ini membantunya di saat susah. Git, aku, ucap Lintang dengan bibir bergetar. Kita mencengkal tangan Lintang yang hampir menyentuhnya. Sekarang katakan, apa yang kamu lakukan di ruangan Pak Yuda? Jangan bilang kalau kamu... Gita menghentikan ucapannya. Dari lubuk hati yang terdalam, tak percaya Lintang melakukan hal yang rendah. Namun melihat gerak-gerik Lintang membuat kepercayaannya goyah begitu saja. Sebenarnya Mas Yuda adalah suamiku, ucap Lintang tanpa menatap. Ia tak punya pilihan lain selain jujur dan membongkar semuanya. Apa? Ini bukan sekedar berita yang pasti bakalan trending di kantor, namun fakta yang menggembarkan publik. Kita menatap Lintang yang masih menunduk, seakan tak percaya, namun itulah yang dikatakan sahabatnya. Sebenarnya Mas Yuda itu duda, dia menikahiku 10 hari yang lalu. Awalnya aku juga tidak ingin pernikahan ini terjadi, karena aku tidak mencintainya. Mungkin karena takdir kita menikah. Sekarang terserah kamu percaya atau tidak. Yang pastinya aku sudah jujur. Kita masih melongo, bahkan penjelasan Lintang bak angin yang lewat begitu saja. Kenyataan yang sangat mencengangkan baginya. Kamu jahat, Lin. Kamu tega menyembunyikan sesuatu yang sangat penting ini dariku. Sahabat kamu sendiri, menunjuk dadanya. Wajahnya berapi-api dan siap meluapkan amarahnya. Mulai sekarang kita bukan teman lagi. Kita berjalan mundur menjauh dari Lintang yang terus menggeleng. Kita tunggu, teriak Lintang menatap punggung kita berlalu. Setelah sahabatnya menghilang di balik dinding, Lintang menumpahkan air matanya. Ini semua salahku. Seharusnya aku jujur pada Gita dari awal. Merutuki diri sendiri dengan apa yang sudah terjadi. Duda Tampan, karya autor Nadiro. Pengisi suara Aristi Zuma. Bab 54. Resign. Lintang kembali duduk, menopangkan kedua tangan di atas meja dan menenggelamkan wajahnya. Menyesal karena sudah membuat kita kecewa dan marah. Air mata yang menumpuk di pelupuk kini tumpah sudah bersamaan dengan rasa sakit yang menampar saat Gita memutuskan tali persahabatan mereka. Maafkan aku, Gita, maafkan aku. Itulah yang berulang kali diucapkan Lintang dalam tangisnya. Tak menyangka, keputusan untuk menutupi status sebagai istri Yuda malah membuat hubungannya dengan Gita hancur. Gita sudah terlanjur marah dan pergi, meninggalkan dirinya yang diselimuti penyesalannya mendalam. Lintang, tiba-tiba suara familiar itu menghentikan tangisan Lintang. Ia meyakinkan hatinya jika itu adalah nyata, bukan mimpi atau andai-andai seperti otaknya. Lintang menoleh lalu menatap ke arah pintu, menatap gadis yang mematung di sana dengan kedua tangan merentang lebar. Gita. Ingin menyebut nama itu, namun masih tercekat di kerongkongan. Lintang beranjak dan berjalan pelan menghampiri sosok yang beberapa menit lalu meluapkan amarah padanya. Gita, aku... Suara Lintang terpotong saat Gita berhamburan memeluknya. Tangis keduanya kembali pecah, kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan. Gita menepuk-nepuk punggung Lintang yang bergetar hebat, sebab di antara keduanya, Lintang yang paling merasa bersalah karena sudah melanggar janji yang pernah disepakati. Maafkan aku, Git, bukan maksudku untuk menutupi semuanya. Aku hanya belum siap kalau semua orang tahu aku istrinya Mas Yuda. Lintang menjelaskan dengan suara tersendat. Sesekali mengusap air matanya yang manis, membanjiri pipi mulusnya. Aku sudah memaafkan kamu, tapi aku tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Lintang mengangguk, kini ia merasa lega sudah mendapatkan maaf dari sang sahabat. Kamu mau kan berteman denganku? Tanya Lintang, mengendurkan pelukannya, menatap mata Gita yang masih berkaca. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu. Sekarang kita berbeda, dan pasti Pak Yuda tidak membiarkanmu berteman dengan sembarang orang. Lintang tertawa, menghapus semua beban yang membuatnya pusing, membuang semua masalah yang beberapa hari ini membuatnya cemas. Mas Yuda bukan orang yang seperti itu. Dia hanya tegas saat bekerja, tapi kalau di rumah, dia suami dan ayah yang baik, tidak pernah marah dan penyayang. Tidak mungkin dia melarangku berhubungan dengan kamu. Lagi pula aku tetap Lintang yang dulu, sama seperti sebelum nikah. Sayang, suara berat dari ambang pintu memecahkan gurauan Lintang dan Gita. Keduanya menoleh ke arah sumber suara. Ternyata ada tamu. Yuda menunjuk Gita yang nampak menciut. Selamat sore, Pak, sapa Gita. Cepat-cepat berdiri untuk menyapa bosnya. Dadanya bergemuruh menahan rasa takut. Sekian lama bekerja di kantor itu. Ini pertama kalinya ia berhadapan langsung dengan sang bos. Bahkan jarak antara keduanya tidak lebih dari 2 meter. Sore juga, jawab Yuda santai. Matanya terus memperhatikan wajah Gita yang mulai pucat, menghampiri Lintang yang duduk di sofa, mencium kening sang istri yang membuat sang empu malu, apalagi itu dilakukan di depan Gita. Wajahnya langsung merona. Maaf Pak, saya permisi dulu, pamit Gita buru-buru, takut mengganggu pertemuan Lintang dan Yuda. Sebenarnya masih banyak yang ingin dia tanyakan, namun sekarang sudah berbeda. Lintang bukan wanita bebas yang kapanpun bisa bersamanya.
Saking gugupnya kita menabrak pria yang mematung di depan pintu. Matanya yang meleng membuatnya tak fokus saat berjalan, hingga beberapa kertas yang ada di tangan pria itu bertebangan kemana-mana. Maaf pak, saya tidak sengaja. Kita berjongkok, memungut kertas yang mulai berjatuhan, melirik sepatu hitam yang tampak mengkilap. Sudah dipastikan jika pria yang saat ini mematung di depannya adalah orang penting, sebab kita belum sempat melihat wajah pria itu. Kita berdiri menyodorkan tumpukan kertas yang ada di tangannya itu di depan pria yang memakai jas hitam. Kepalanya menunduk karena tak berani menatap wajah pria itu. Deman pria itu mengejutkan hingga tangan kita sedikit gemetar. Ya minta maaf pak, ucap kita lagi. Lain kali kalau jalan lihat ke depan, bukan ke belakang. Ini kan suara Pak Andreas. Akhirnya kita memberanikan diri untuk mendongak dan menatap pria tampan yang sangat dingin tersebut. Baik pak, setelah Andreas menerima kertas itu, kita langsung lari terbirit-birit. Kali ini bukan ke arah lift, melainkan tangga darurat. Siap-siap encok ya Git sampai rumah. Karena naik turun lewat tangga, Andreas hanya geleng-geleng melihat punggung kita yang semakin menjauh. Kamu kenapa senyum-senyum gitu? Ujar Yuda saat sang istri terus memamerkan gigi padanya. Aku sudah menceritakan hubungan kita pada Gita. Lintang merasa bangga. Akhirnya ia membongkar semua itu tanpa campur tangan sang suami. Benarkah? Yuda memastikan itu yang ia inginkan dari dulu, dan berharap seluruh dunia secepatnya tahu tentang itu. Lintang mengangguk tanpa suara. Yuda mengelus rambut Lintang yang terurai panjang. Selain permintaan itu yang sudah disanggupi sang istri, kini dalam hatinya kembali menjanggal mengingat pernikahannya yang pernah kandas karena sebuah kebebasan Natali. Sayang, panggil Yuda yang sedikit ragu. Sangat berhati-hati saat mengucap, takut Lintang tersinggung dan marah. Mulai besok kamu resign ya, minta Yuda serius. Banyak ketakutan yang menyelimutinya saat ini, termasuk kehilangan Lintang. Dunia luar yang pernah ia remehkan kini seakan menjadi momok yang mengerikan. Yuda tidak ingin kejadian yang lalu terulang lagi. Meskipun ia percaya Lintang tidak akan melakukan itu, setidaknya waspada, menjaga sang istri untuk tidak terlalu bebas di luaran. Tapi aku masih pengen kerja, cicit Lintang mengikuti isi hatinya. Gak apa-apa kita pulang yuk, malam ini Lain tidur di rumah mama loh. Itu artinya kamu harus siap-siap untuk... Seketika Lintang membungkam bibir Yuda yang hampir saja keceplosan. Jangan ceroboh, ini di kantor. Nanti kalau ada yang dengar gimana, aku malu. Menarik tangan sang suami lalu keluar. Dalam perjalanan tidak ada pembicaraan sama sekali. Lintang maupun Yuda sibuk dengan pikiran masing-masing, sedangkan Andrea sibuk mengajukan mobilnya. Sesekali Lintang menatap wajah Yuda yang nampak redup, entah apa yang dipikirkan suaminya. Ia pun tak tahu, tapi Lintang menerka jika suaminya memikirkan permintaan yang belum bisa ia kabulkan. Tanpa terasa, mobil berhenti di halaman rumah. Yuda langsung turun dan membukakan pintu untuk Lintang. Saling bergandengan tangan saat memasuki rumah. Mas, aku mau resign. Yuda tersenyum mendengar jawaban dari Lintang yang menyejukkan hatinya. Itu adalah sebuah anugerah yang besar baginya. Aku mau menjadi ibu rumah tangga yang sesungguhnya, mengurus kamu dan juga Lain. Seketika Yuda memeluk Lintang dengan erat dan mengucapkan terima kasih berulang kali, mengungkapkan kebahagiaannya lewat dekapan hangat. Aku tidak akan menuntut lebih, cukup menjadi istri yang setia dan selalu ada untukku. Permintaan yang sangat sederhana bagi Lintang. Bersambung. Kabar baik. Lintang terus mencium setiap jengkal wajah mungil Lain, melepaskannya dengan berat saat sang mertua menjemput, melambaikan tangannya ke arah putranya yang sudah melewati pintu depan. Janji malam ini saja ya, Mah. Lintang meminta dengan bibir mengelucut, menekankan sang mertua untuk tidak berlama-lama membawa Lain menginap di rumahnya. Iya sayang, Mama janji, besok akan mengembalikan Lain. Bu Indri berbalik badan menghampiri Lintang dan memeluknya. Makanya cepat buatin Yuda Junior lagi, biar rumah semakin ramai. Bisiknya sambil menepuk bahu sang menantu. Lintang hanya melirik ke arah Yuda sekilas, lalu menatap Lain lagi. Meskipun bukan darah dagingnya, Lintang pun merasa bocah itu sudah melekat di dirinya dan enggan untuk berpisah. Yuda pura-pura tidak mendengarkan ucapan mamanya, karena malam ini dia sudah menyiapkan rencana untuk membuat sang istri terbang melayang. Dadah Mama, Papa, teriak Lain dari dalam mobil. Lambaian demi lambaian berakhir saat mobil milik Bu Indri menghilang dari balik gerbang. Betah-betah di rumah Oma ya, suara hati Yuda kegirangan. Sudah jangan menangis lagi, kan masih ada aku. Yuda merangkul pundak Lintang yang bergetar, mencium pelipis wanita itu, meredakan rasa sedihnya karena tak bisa tidur bersama putranya. Ini meja makan. Lintang mencium bau-bau aneh, bukan makanan ataupun kue, namun kenakalan sang suami yang menyudahi makannya. Pria itu naik turun ke alisnya, menggoda, meraih tangan Lintang yang masih menikmati pudingnya. Kemana? Tanya Lintang pura-pura bodoh. Ke kamar. Jawab Yuda tanpa basa-basi.
membelai lembut pipi Lintang yang kini sedikit tembem. Ia tak mau mengulur waktu lagi dan ingin cepat-cepat menyalurkan hasratnya di tengah dinginnya malam yang mulai mencekam. Sebentar, aku habisin ini dulu. Lintang menunjuk pudingnya yang tinggal sesuap. Yuda membungkuk, mencium pipi Lintang, memberikan sebuah kode sebagai permulaan sebelum mereka melanjutkannya yang lebih panas. Bisiti yang hampir saja keluar kembali, berjalan mundur setelah melihat adegan itu. Sepertinya Pak Yuda sangat bahagia. Semoga Bu Lintang tidak mempermainkannya seperti yang dilakukan Bu Natali. Sebagai pembantu yang setia, Bisiti ikut senang melihat majikannya yang selalu romantis. Lampu menyala terang. Lintang langsung membaringkan tubuhnya di ranjang, memasang selimut sebagai benteng saat Yuda mengunci pintu. Tanpa menunggu waktu, Yuda langsung merangkak naik mendekati sang pujaan hati. Menatapnya dengan lekat dan penuh cinta. Tangannya mulai mengulur, membuang selimut ke sembarang arah, menyentuh kulit sang istri yang terekspos. Apa kamu sudah siap? Malam ini kita bebas, tidak akan ada yang mengganggu, ucap Yuda mengingatkan. Lintang mengangguk, menolak pun percuma, karena ia tahu hasrat sang duda tak mungkin bisa ditahan lagi. Kini ia harus bersiap menjadi pelampiasan suaminya. Baru saja mendaratkan sebuah ciuman di bibir Lintang, Yuda menghentikan aksinya saat ponsel yang diletakkan beberapa menit lalu itu berdering. Gak ada lain tapi ada HP, ucap Lintang, sembari tersenyum melihat suaminya yang terus berkecap. Terpaksa Yuda menggeser tubuhnya, menyambar benda pipih miliknya. Dokter Ega, ada apa dia menelpon malam-malam begini? Apa terjadi sesuatu pada ibu? Tanya Yuda dalam hati. Menatap sang istri sekilas lalu turun dari ranjang. Sayang, aku angkat telepon dulu. Memangnya itu siapa? Kenapa Mas Yuda menyembunyikannya dariku? Yuda keluar dari kamar, menghindar dari Lintang. Ia takut terjadi masalah yang buruk pada mertuanya dan akan membuat Lintang sedih. Selamat malam, Dok. Ada apa? Tanya Yuda menahan dadanya yang mulai bergemuruh. Pak Yuda, ada kabar baik dari Bu Fatimah. Yuda tersenyum. Ia kembali membuka pintu kamarnya. Duduk di tepi ranjang, tepatnya di samping Lintang, mengalihkan suara ponselnya ke mode loudspeaker. Kabar baik apa, Dok? Tanya Yuda yang membuat Lintang sedikit bingung. Bu Fatimah memanggil nama Bu Lintang. Beliau ingin bertemu dengan putrinya. Seketika beliran bening lolos begitu saja membasahi pipi Lintang. Ia tak sanggup membendung kebahagiaannya saat mendengar berita itu. Dokter yakin ibu memanggil nama saya? Tanya Lintang memastikan. Yakin, Bu. Kalau Bu Lintang tidak percaya, silahkan datang ke sini. Bu Fatimah menunggu kedatangan Anda. Lintang memeluk Yuda dengan erat, bibirnya terus mengulas senyum dan mengucap syukur yang tiada henti. Akhirnya doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap waktu itu terkabul. Penantian panjang untuk bisa melihat sang ibu kembali normal, akhirnya kini terwujud. Keyakinan Lintang bahkan lebih manis dari madu. Mas, aku mau bertemu ibu, kita ke rumah sakit sekarang, minta Lintang. Yuda mengangguk, setuju. Keringat dingin mulai bercucuran menembus pori-pori. Yuda mulai merasa tak nyaman. Kini ia dan Lintang sudah berjalan di lorong menuju kamar Bu Fatimah. Ketakutan, mungkin itu kata yang tepat untuk seorang Yuda Anggara. Ia tak tahu bagaimana untuk memulai dari awal, berhadapan lagi dengan orang yang pernah ia rendahkan. Kamu kenapa, Mas? Tanya Lintang. Ia bisa merasakan dinginnya tangan Yuda yang luar biasa, menatap manik mata suaminya yang sedikit sendu. Bagaimana kalau ibu tidak menerimaku sebagai menantunya? Ujar Yuda dengan penuh kekhawatiran. Sebaik apapun dirinya di mata Lintang, ia tetap pria yang sombong di mata Bu Fatimah. Bahkan mungkin bukan menantu idaman wanita itu. Lintang tersenyum dan mengangkat kedua bahunya. Ia tak mempunyai pendapat untuk itu, sebab beberapa kali ia mendengar sendiri saat sang ibu mengutarakan kebencian pada Yuda kala itu. Pak Yuda, Bu Lintang, seru wanita cantik yang memakai seragam putih dari arah belakang. Yuda dan Lintang menghampirinya lalu menyapa. Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Tanya Lintang antusias. Ia sudah tak sabar ingin segera memeluk sang ibu. Alhamdulillah beberapa hari ini Bu Fatimah memanggil nama Bu Lintang, tapi terkadang juga masih histeris jika ada dokter laki-laki yang masuk. Itu adalah salah satu pertanda jika sang ibu tidak menyukai kehadiran pria di kehidupannya. Lintang menatap Yuda yang berdiri di sampingnya, menggenggam tangan pria itu dan meyakinkan bahwa ibunya akan menerimanya. Apa kami bisa bertemu dengan ibu? Silahkan. Lintang dan Yuda mengikuti langkah dokter Ega. Ini kamar Bu Fatimah, silahkan masuk. Saya akan memeriksa pasien yang lain. Kamu masuk aja dulu, pinta Yuda. Ia masih ragu untuk menemui sang mertua, mengingat penjelasan dokter Ega. Lintang membuka pintu ruangan itu, matanya langsung berhenti pada sosok yang duduk di tepi ranjang. Matanya berkaca melihat perubahan wanita itu. Penampilannya tampak rapi dengan baju yang bagus. Ibu, panggil Lintang dengan bibir bergetar, menahan tangis. Bu Fatimah menoleh. Senyum mengembang di sudut bibirnya, melihat putri yang dirindukan.
Lintang berhamburan memeluk Bu Fatimah, menumpahkan air matanya di dada sang ibu yang sudah lama terpisah. Pengisi suara Aris Tizuma, bab 56, Kesembuhan Bu Fatimah. Lintang berbaring di samping Bu Fatimah seperti yang sering ia lakukan dulu saat di rumah. Ia terus memeluk tubuh tua sang ibu, menjadi pendengar setia dengan cerita-cerita yang menurutnya terkadang sedikit tak menyambung. Kebersamaannya sudah hampir 1 jam, namun Lintang belum berani menyebut masalah pernikahannya dengan Yuda. Bu, aku keluar dulu, ucap Lintang dengan nada pelan. Ia teringat dengan Yuda yang menunggunya di luar. Pasti saat ini menjadi santapan nyamuk nakal. Mau kemana? Tanya Bu Fatimah. Wajahnya sedikit gelisah, tangannya terus mencengkram ujung baju Lintang. Matanya selingukan di setiap sudut ruangan dengan penuh kecurigaan. Ke kamar mandi, jawab Lintang sambil tersenyum, meyakinkan sang ibu untuk melepaskannya. Itu kamar mandi, menunjuk sebuah ruangan yang ada di sisi ranjang kosong. Kembali menatap Lintang dengan tatapan selidik. Meskipun sudah sedikit normal, Bu Fatimah nampak ragu untuk mempercayai setiap perkataan orang lain, termasuk Lintang. Lintang hanya menoleh tanpa ingin turun. Ternyata alasannya itu gagal. Kini ia harus mencari cara lain untuk bertemu dengan Yuda. Ibu lapar nggak? Tanya Lintang mengalihkan pembicaraan. Meyakinkan Bu Fatimah supaya dirinya bisa keluar. Bu Fatimah menggeleng, memutar bola matanya, mengabsen seluruh ruangan, memastikan tetap aman. Kasihan Mas Yuda, kira-kira dia di mana ya? Apa aku ceritakan saja dia adalah suamiku? Lintang menatap cincin yang melingkapi jari manisnya, menatap ibunya yang masih linglung. Sesekali bibirnya komat-kamit. Bu, sebenarnya aku sudah menikah, ucap Lintang penuh keraguan. Tapi ia harus tetap mengatakannya meskipun terasa berat. Apa? Menikah? Bu Fatimah memegang kedua tangan Lintang, ikut menatap cincin yang tersemat di jari manis putrinya. Tak sesuai ekspektasinya yang akan marah dan histeris. Justru Bu Fatimah tersenyum lebar menunjukkan kebahagiaan. Mana suami kamu? Mengedarkan pandangannya ke arah pintu yang terbuka lebar. Ibu nggak marah. Lintang yang tadinya duduk di samping Bu Fatimah, kini beralih di depannya. Saling hadap dan saling menatap. Kenapa ibu marah? Bukankah ibu harus bersyukur karena ada pria yang mau menikahimu? Itu benar, tapi ibu belum tahu siapa yang menikahiku. Sekarang panggil dia, ibu ingin berkenalan dengan laki-laki itu. Pinta Bu Fatimah antusias, mendorong Lintang ke arah pintu depan. Ibu tunggu aja di sini, biar aku yang panggil. Lintang keluar dari ruangan Bu Fatimah. Matanya menatap ke arah kiri, kanan lorong. Tidak ada Yuda di sana. Hanya beberapa dokter yang melintas bersama pasien masing-masing. Mas Yuda, panggil Lintang berjalan ke arah taman. Meskipun sudah larut, di sana masih sangat ramai. Banyak orang yang menikmati indahnya rembulan dan bintang yang berkelip. Bahkan dari mereka sengaja memasang tikar demi menghibur keluarganya yang terkena gangguan jiwa. Mas Yuda kemana sih? Gerutu Lintang di tengah kegelapan. Tiba-tiba sebuah tangan menutup matanya dari belakang membuat Lintang terkejut. Lepaskan! Teriak Lintang mencoba mencekal tangan kekar yang masih menutup matanya. Ini aku sayang, bisik seseorang di telinga Lintang. Mas Yuda, seru Lintang saat sang suami menurunkan tangannya, memutar tubuh Lintang dan memeluknya, menanyakan keadaan Bu Fatimah pada sang istri. Lintang menjawab dengan lirih, menggandeng tangan Yuda ke arah rumah sakit. Ibu ingin bertemu dengan Mas. Yuda menarik tangan Lintang menghentikan langkahnya. Rasanya tak percaya dengan apa yang diucapkan sang istri. Yakin, tepatnya bukan Mas, tapi suamiku, jelas Lintang yang berkelip. Bahkan dari mereka sengaja memasang tikar demi menghibur keluarganya yang terkena gangguan jiwa. Mas Yuda, apapun konsekuensinya harus ia hadapi dengan lapang. Setibanya di depan ruangan Bu Fatimah, Yuda menyiapkan jiwa raga. Ia yakin tak akan semulus jalan tol, pasti ada terjalan mengingat kondisi Bu Fatimah yang baru saja pulih. Lintang membuka pintu dan berdiri di sana, mengembangkan senyum ke arah sang ibu, lalu ke arah Yuda yang ada di luar. Mana suami kamu? Tanya Bu Fatimah penuh harap. Silakan masuk Mas, pinta Lintang pada Yuda yang harap-harap cemas. Yuda berdiri di ambang pintu sambil menundukkan kepalanya. Bu Fatimah diam. Otaknya berkelana mengingat wajah Yuda yang tak asing baginya. Lintang, itu suami kamu. Sepertinya ibu pernah mengenalnya. Menunjuk Yuda yang belum berani masuk. Ia takut Bu Fatimah akan histeris jika mengenalinya. Mungkin menjalani lembaran baru akan lebih baik dengan Yuda sebagai suami Lintang, melupakan masa lalu yang pernah terjadi. Lintang menghampiri Bu Fatimah lalu merangkulnya. Namanya Mas Yuda, Bu, dia suamiku. Dia yang menjagaku selama ibu sakit. Dia juga yang membantu ibu untuk bisa sembuh. Meskipun jantungnya masih berdetak tak karuan, Yuda tetap menghampiri Bu Fatimah,
bersimpuh di depannya lalu mencium kedua punggung tangan wanita itu. Tak ada penolakan, namun tatapan wanita itu masih sedikit tajam dan menyelidik. Menarik tangannya kembali dan menggeser duduknya menghindar. "Lintang, ibu ingin pulang," minta Bu Fatimah. Seketika Yuda menghubungi Dokter Ega untuk datang ke ruangan mertuanya. Setelah beberapa menit kemudian, Dokter Ega datang dengan 2 suster di belakangnya. "Apa ibu yakin mau pulang?" tanya Dokter Ega memastikan. Bu Fatimah mengangguk tanpa suara. Sesekali melirik Yuda yang berdiri di depan dokter yang selama ini merawatnya. "Baiklah, asalkan ibu harus tetap tenang. Jangan banyak pikiran dan juga minum obat yang teratur." Yuda mengikuti langkah Dokter Ega sedikit menjauh dari Bu Fatimah. Kondisi Bu Fatimah belum sepenuhnya pulih, jadi saya sarankan Bapak dan Bu Lintang tidak mengingatkan beliau pada masa lalunya. Kalau perlu ganti suasana baru, rumah maupun orang-orang yang baru di kehidupannya. Yuda mengangguk mengerti. Sebab itu pun yang ia pikirkan tadi, yang memboyong Bu Fatimah ke rumahnya. "Sekali lagi terima kasih, Dok." Setelah berjabat tangan dengan Dokter Ega, Yuda menghampiri Lintang dan Bu Fatimah yang sudah siap untuk pulang. Menembus kegelapan di sepanjang jalan tak menjadi halangan bagi Yuda, namun tetap saja ulu hatinya gelisah. Meskipun Bu Fatimah nampak baik-baik saja menerima kehadirannya, Yuda tetap waspada jika suatu saat nanti Bu Fatimah mengingat siapa sebenarnya dirinya. "Kita akan tinggal di rumah baru, semoga ibu betah," ucap Yuda memecahkan keheningan yang beberapa saat tercipta. "Rumah kamu?" tanya Bu Fatimah, menatap Yuda dari pantulan spion. Lagi-lagi sekelebat bayangan hitam mengganggu membuat Ibu Fatimah memejamkan matanya. "Bukan, itu rumah Lintang, anak ibu. Di sana lebih nyaman daripada rumah ibu yang lama." Yuda sangat berhati-hati saat bicara, takut menyinggung hati Bu Fatimah yang masih dipenuhi rasa kurang percaya padanya. "Iya Bu, itu rumah Lintang sendiri. Ibu jangan memikirkan apapun, pokoknya kita akan hidup bahagia." Sesampainya di halaman, Bu Fatimah menghentikan langkahnya, kembali menatap Yuda yang sibuk mengeluarkan koper. "Kamu Yuda Anggara, kan?" Dek, jantung Lintang dan Yuda seakan berhenti berdetak mendengar ucapan Bu Fatimah. Berahi Duda Tampan, karya autor Nadiro. Pengisi suara Aristi Zuma, bab 57, berpisah. Sebuah tamparan mendarat di pipi kokoh Yuda dengan keras. Bu Fatimah merasa ditipu oleh pria itu yang tak menjelaskan siapa jati dirinya dengan jelas. Ingatannya yang awalnya hanya sekilas kini sudah kembali normal. Bisa mengingat semuanya apa yang terjadi sebelum dirinya gila. Menatap tajam ke arah Yuda, mencengkeram kerah baju menantunya hingga tak bisa berkutik. Meluapkan amarah yang pernah terpendam sangat lama. "Dasar laki-laki biadab, kamu pernah menolak putriku, tapi kamu menikahinya tanpa restu dariku. Apa kamu tidak tahu malu?" Mendorong tubuh keker Yuda hingga terhempas ke mobil. Hampir saja Lintang berlari menolong sang suami yang nampak kesakitan. Tangan Bu Fatimah dengan cekatan menghalanginya. Ucapan Bu Fatimah yang menohok membuat hati Yuda berdenyut. Ia hanya bisa mendengarkan dengan tubuh yang mulai bergetar menahan takut. Takut jika sang mertua memisahkan dirinya dengan Lintang. Lintang pun sesenggukan dan menggeleng, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya air mata yang terus menetes kini menjadi saksi bagaimana sang suami harus menerima kemarahan ibunya. "Bu, kasihan Mas Yuda," ucap Lintang di sela-sela tangisnya. Tatapan Bu Fatimah bagaikan hunusan pedang yang siap menggores luka. Ia tak peduli pada Lintang yang terus merengek, yang pastinya kemarahannya pada Yuda harus terlampiaskan. "Kamu belain dia," ini pertama kali Bu Fatimah membentak Lintang. Yuda mengangkat tangannya, memberikan kode pada Lintang untuk diam dan tidak membelanya. "Tidak Bu, tutup mulut kamu. Jangan ikut campur urusanku dan Lintang. Lebih baik kamu pergi, tinggalkan anakku." Sergah Bu Fatimah memotong ucapan Yuda. Bak sambaran petir di malam yang mencekam itu, dada Yuda terasa amat perih mendengarkan permintaan Bu Fatimah. Bu Fatimah menarik tangan Lintang dengan kasar, berjalan ke arah gerbang yang sudah terkunci. "Ibu mau kemana? Ini rumah ibu." Yuda ikut mengejar dan menggenggam satu tangan Lintang dari belakang. Aksi tarik-menarik pun terjadi, merebutkan Lintang yang masih sesenggukan. Bu Fatimah melepas tangan Lintang, berkacak pinggang, menantang sang menantu yang kini berhasil memeluk putrinya. "Lintang, sekarang kamu katakan, pilih ibu atau dia?" menunjuk Yuda yang tak juga melepaskan pelukannya. Pilihan yang sangat sulit. Lintang tak mungkin memilih salah satu di antara mereka, namun juga tak bisa memilih dua-duanya. Pasti Bu Fatimah akan semakin marah pada Yuda. Hati Yuda kembali berdenyut. Ia tak habis pikir dengan ibu mertuanya yang memberikan pilihan itu pada Lintang. Yuda teringat dengan pesan Dokter Ega lalu berbisik, "Kamu pilih ibu sayang, aku akan tidur di rumah mama. Kita hanya akan berpisah untuk sementara waktu. Aku yakin nanti pasti ibu akan merestui kita." "Bagaimana kalau ibu tidak menerima, Mas?" Lintang semakin terisak.
Ia pun takut jika sang ibu benar-benar memisahkan hubungannya yang kini berada di puncaknya cinta. Lintang membenamkan wajahnya di dada Yuda. Kedua tangannya terus melingkar di punggung sang suami. Tak menyangka kejadian yang tadinya manis berakhir tragis seperti ini. Bahkan lebih tragis dari yang ia bayangkan. Jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun caranya aku akan tetap mempertahankanmu. Sebuah kecupan mendarat di kening Lintang bersamaan dengan terlepasnya pelukan hangat itu. Aku pilih ibu. Lintang melepaskan tangan Yuda. Berjalan pelan menghampiri Bu Fatimah yang memalingkan pandangannya. Memeluknya dengan erat, mencurahkan kasih sayangnya yang kian lama menghilang. Bu Fatimah membalas pelukan Lintang dan ikut menangis. Tidak ada orang yang tulus pada orang yang miskin seperti kita. Mereka hanya akan merendahkan kamu. Mengertilah, ucapnya yang mana itu menusuk jantung Yuda. Iya bu, aku ngerti. Sekarang kita masuk. Di sini dingin. Keduanya meninggalkan Yuda yang masih mematung dengan hati yang memar. Membuka pintu utama lalu masuk tanpa menoleh. Yuda menatap nanar ke arah pintu yang tertutup rapat. Bahkan ini lebih sulit daripada saat meluluhkan hati Lintang. Aku mencintai anak ibu. Maafkan aku, ucap Yuda sebelum meninggalkan rumah Lintang. Ini kamar ibu. Lintang mengajak Bu Fatimah ke salah satu kamar yang memang sudah disiapkan untuknya jauh hari sebelum pindah. Yuda sengaja membuat ruangan khusus untuk Bu Fatimah jika sewaktu-waktu wanita itu sembuh. Bu Fatimah mengedarkan pandangannya, menyusuri setiap sudut ruangan yang nampak mewah. Lintang, memanggil Lintang dengan nada datar, kakinya berhenti di depan meja rias, menatap bayangannya dari pantulan cermin. Lintang mendekat dan memeluk sang ibu lagi. Mana buktinya kalau rumah ini milik kamu? Tanya Bu Fatimah dengan tenang. Sedikit pun tak ada penyesalan sudah mengusir Yuda dengan semena-mena. Sebentar aku ambilkan. Lintang keluar dari kamar itu dan berjalan menuju kamarnya. Beberapa menit kemudian Lintang kembali menghampiri Bu Fatimah, menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan rumah itu pada sang ibu. Kamu kerja di mana? Tanya Bu Fatimah mengintimidasi. Aku kerja sebagai karyawan di perusahaan. Ucapan Lintang menggantung. Tidak mungkin ia jujur, takut Bu Fatimah murka lagi. Milik papanya teman aku, lanjut Lintang sedikit gugup. Sekarang lebih baik ibu tidur, besok aku kerja. Lintang menggiring Bu Fatimah menuju ranjang, lalu menyelimutinya. Mungkin dengan begitu sedikit membuat ibunya tenang. Di sisi lain, Yuda masuk ke rumah sang mama dengan wajah lelahnya. Tidak ada sedikit pun semangat untuk melangkah. Kejadian tadi menampar dirinya secara keseluruhan hingga terperosok ke dalam luka yang mendalam. Yuda, suara Bu Indri menghentikan langkah beratnya. Yuda menoleh ke arah sumber suara tanpa ingin mendekat. Bu Indri menghampirinya, menatap penampilannya yang amburadul dengan rambut acak-acakan. Kamu kenapa? Mana Lintang? Tanya Bu Indri antusias, mengambil jaket Yuda yang tersampir di pundak. Yuda menghela napas panjang, mengurai sedikit beban yang memenuhi otaknya. Sekarang ibu sudah sembuh, dia sudah pulang ke rumah. Bu Indri tertawa bahagia. Tapi kenapa kamu seperti ini? Apa ada masalah lain? Tanya Bu Indri lagi. Dia tidak menerimaku sebagai menantunya, Ma. Ibu mengusirku dan memintaku untuk meninggalkan Lintang. Seketika, Yuda memeluk Bu Indri dengan erat, menyalurkan apa yang ia rasakan saat ini, seakan jatuh dan tenggelam ke dasar jurang, yang terdalam mengingat permintaan Bu Fatimah. Dada Bu Indri ikut sesak, ia tahu bagaimana perasaan Yuda. Pasti hancur berkeping-keping. Setelah kegagalan pernikahannya, kini ditimpa lagi dengan masalah yang jauh lebih rumit. Yang sabar, Mama, yakin kamu dan Lintang akan bisa bersama lagi. Ini ujian cinta kalian. Jangan putus asa untuk meminta restu dari Bu Fatimah. Yakinkan dia kalau kamu adalah suami dan menantu yang baik. Mama akan selalu berdoa untuk kalian. Setelah mendapat dukungan dari Bu Indri, Yuda sedikit lebih tenang, meskipun malam ini akan terasa hampa tanpa Lintang di sampingnya. Suara Aristi Zuma, bab 58, alasan. Papa, Mama di mana? Teriak Lion sambil menggoyang-goyangkan lengan kekar Yuda yang masih berbaring di atas kasur. Matanya terasa berat untuk terbuka, mengingat sang istri yang kini tak ada di sisinya. Namun karena sang buah hati terpaksa, Yuda harus bangun. Lion sudah bangun, ucap Yuda dengan suara serak, mengangkat tubuh mungil Lion dan mendudukkan di perut si speknya. Mama mana, Pa? Tanya Lion semakin mendesak. Mama di rumah, sayang. Jawab Yuda mengusap pucuk kepala Lion dengan lembut. Wajahnya yang imut sedikit memberikan semangat pagi untuknya yang sedang dilanda masalah. Kita pulang, Pa. Aku kangen sama Mama. Kasihan Lion. Bagaimana kalau dia tidak bisa menemui Lintang? Aku harus mencari cara untuk mempertemukan mereka. Yuda meraih ponselnya yang ada di nakas, lalu menghubungi Lintang lewat video call. Selain Lion, dirinya pun sudah rindu berat pada wajah cantik yang semalam hadir dalam mimpinya. Dalam hitungan detik Lintang mengangkat teleponnya. Selamat pagi, Mas. Sapa Lintang dengan suara lembut sambil melambaikan tangannya.
Meskipun rambutnya sedikit acak-acakan, tak menyurutkan wajahnya yang cantik alami. Yuda melirik ke arah Lion yang ada di belakang layar, ingin menggombali istrinya takut Lion mendengar. Terlihat dengan jelas ada guratan kesedihan di wajah wanita itu. Mata Lintang juga nampak sembab. Kamu gak apa-apa kan? Ibu gimana? Apa dia baik-baik saja? Lintang mengangguk berat. Lion ingin bicara sama kamu, ucap Yuda ke Indi. Menggeser ponselnya ke arah Lion yang menunggu dengan raut wajah memelas. Mama, Lion kangen. Rengek Lion dengan manja. Jari mungilnya mengusap layar yang dipenuhi wajah Lintang. Iya sayang, Mama juga kangen sama Lion. Ucapan itu membuat Yuda iri pada putranya. Seharusnya Lintang mengucapkan itu padanya yang berstatus suami sebagai sambutan pagi, bukan pada Lion. Tapi Lintang malah membuat hati Yuda kesal setengah mati. Aku mau pulang, Ma. Aku ingin bertemu Mama. Lion tak henti-hentinya merengek ingin bertemu Lintang. Nanti Mama yang ke rumah Oma sayang. Rumah kita sedang direnovasi, jadi belum bisa ditempati. Cepat kilat Lintang memberi alasan palsu. Ia terpaksa berbohong untuk membujuk sang buah hati. Cepetan ya, Ma. Minta Lion lagi penuh harap. Lintang hanya mengangguk, merasa kasihan pada putranya yang kini tidak bisa bebas bertemu dengannya. Setelah mendapatkan jawaban dari Lintang, Lion turun dari ranjang lalu keluar meninggalkan Yuda. Yuda menatap wajah Lintang dengan intens. Meskipun hanya semalam, ia merasa sudah rindu berat. Bahkan seakan tak sanggup memikulnya. Ada apa sih, Mas? Apa aku terlihat aneh? Ucap Lintang mengalihkan pandangannya, malu dengan tatapan Yuda. Kamu di kamar mandi ya? Sengaja mau godain aku, tanya Yuda, natap dinding di belakang sang istri. Lintang menggelengnya cepat. Ucapan Yuda malah membuat bulu halusnya berdiri. Meskipun mereka hanya berhadapan lewat telepon, nyatanya tatapan Yuda mampu menembus jarak hingga terasa berada di depannya. Yuda bisa melihat rona merah di pipi mulus Lintang. Ia bersandar di headboard. Otak mesumnya kembali beraksi mengingat kemolekan tubuh Lintang saat tidak memakai apapun. Sayang, aku pengen lihat kamu mandi, minta Yuda dengan mimik mengiba. Persis lain saat meminta sesuatu pada Lintang. Gak mau, tolak Lintang seketika. Meletakkan ponselnya di samping cermin. Meskipun mereka sudah saling lihat, tetap saja memalukan jika harus telanjang di depan sang suami. Hening sejenak, keduanya hanya bisa saling tatap, saling mengurai rindu karena tak bisa tidur seranjang. Mas, maafkan ibu semalam. Lintang menunduk merasa bersalah dengan ibunya yang sudah memperlakukan Yuda tidak sopan, bahkan mengusir dari rumahnya sendiri. Tidak apa-apa, wajar ibu marah pada aku. Semua ini kesalahanku. Untuk beberapa hari kita jangan bertemu di rumah. Kamu ke kantor ya, nanti aku jemput di ujung jalan. Lintang mengiyakan lalu menutup teleponnya. Meskipun belum mendapatkan restu, ia tak ingin putus asa dan akan terus membujuk sang ibu untuk menerima Yuda sebagai menantu. Lintang keluar dari kamarnya. Seperti layaknya seorang karyawan, ia memakai kemeja putih dengan rok. Marah pada aku. Semua ini kesalahanku. Untuk beberapa hari kita jangan bertemu di rumah. Kamu ke kantor ya, nanti aku jemput di ujung jalan. Lintang mengiyakan lalu menutup teleponnya. Meskipun belum mendapatkan restu, ia tak ingin putus asa dan akan terus membujuk sang ibu untuk menerima Yuda sebagai menantu. Lintang keluar dari kamarnya. Seperti layaknya seorang karyawan, ia memakai kemeja putih dengan rok hitam selutut, membawa tas serta beberapa map di tangannya. Menghampiri Bu Fatima yang nampak duduk termenung di ruang keluarga. Selamat pagi, Bu, panggil Lintang lembut. Duduk di samping Bu Fatima yang menatap ke arah luar jendela. Tangan Bu Fatima bergerak menyentuh tangan Lintang, menganggap putrinya itu masih sekolah seperti yang dulu, yang sering ia lihat. Maafkan ibu, ucap Bu Fatima penuh penyesalan. Matanya berkaca saat membelai wajah cantik Lintang. Untuk apa? Tanya Lintang menyadarkan kepalanya di pundak Bu Fatimah, saling menatap ke arah yang sama. Pasti selama ini kamu kesusahan merawat ibu. Seharusnya ibu yang menjaga kamu, tapi sebaliknya. Lintang mendaratkan jarinya di bibir Bu Fatimah, menahan untuk tidak berbicara. Semua sudah takdir, begitulah yang ingin dikatakan. Namun tertahan, menatap wajah sang ibu yang mulai keriput dengan rambutnya mulai beruban. Jangan pikirkan apapun. Sekarang kita sarapan yuk, aku udah terlambat. Lintang melihat jam yang melingkar di tangannya, mengajak Bu Fatimah menuju ruang makan. Baru beberapa suap ponsel yang ada di tas Lintang berdering, menghentikan makan keduanya. Bu Fatimah menatap penuh curiga, meskipun bibirnya membisu, matanya berbicara dengan penuh penekanan. Lintang membukanya, melirik sekilas ke arah sang ibu yang terus memperhatikannya. Kenapa Mas Yuda telepon di saat yang tidak tepat sih? Gerutu Lintang dalam hati. Siapa? Suara Bu Fatimah mengejutkan Lintang yang sibuk bergulat dengan otaknya, mencari alasan supaya bisa lepas dari intimidasi wanita yang duduk di depannya itu. Lintang menggeser lencana hijau, kemudian menjawab,
Kita, Bu, mungkin saja dia sudah nungguin aku berangkat sekarang. Mendengar kata itu, Yuda langsung mematikan panggilan, memarkirkan mobilnya di ujung jalan seperti yang ia katakan pada Lintang. Lintang beranjak mencium kening Bu Fatimah berlari kecil menuju depan. Bu Fatimah ikut beranjak dari duduknya dan keluar, menatap Lintang yang baru saja melewati gerbang, lalu mengalihkan pandangannya ke arah motor yang terparkir di garasi. Naik apa dia ke kantor? Bu Fatimah berlari menuju gerbang. Rasa ingin tahunya sangat besar hingga tak percaya begitu saja dengan ucapan Lintang. Benar saja, feeling seorang ibu ternyata tidak meleset. Bu Fatimah tak sengaja melihat Lintang naik mobil mewah. Meskipun tidak tahu pasti siapa pengemudinya, Bu Fatimah yakin itu adalah mobil Yuda. Tanpa basa-basi, Yuda langsung mencium bibir Lintang dengan lembut. Ia tak tahan jika harus menunggu di kantor, yang pastinya akan lebih lama lagi. "Papa!" teriak lain dari arah belakang membuat Lintang kaget. Seketika Lintang mendorong dada sang suami hingga terhentak. "Mas, kenapa nggak bilang ada lain sih?" bisik Lintang gergetan. Yuda menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Lupa," jawabnya tanpa merasa bersalah. Kesambung. Bab 59, dipecat. Dada Lintang semakin bergemuruh saat Yuda menghentikan mobilnya di depan pintu perusahaan. Detakan jantungnya berirama lebih cepat. Keringat mulai bercucuran membasahi wajahnya. Gugup melanda saat ia mulai melihat karyawan yang berlalu lalang di sana. "Mas, mendingan kamu turun dulu, nanti aku nyusul," pinta Lintang takut. Entah keberaniannya lenyap kemana, yang pasti saat ini Lintang nampak menciut, menghadapi karyawan dengan mengaku sebagai istri Yuda. Bagaikan ia berada di hadapan 1000 musuh. Ia yakin semua orang tidak akan berpikir positif seperti Gita, mengingat Yuda di sampingnya itu adalah idola yang menjadi rebutan semua wanita. "Kenapa?" tanya Yuda menggenggam erat tangan Lintang yang terasa dingin. "Hubungan kita bukan aib, biarkan semua orang tahu," imbuhnya. Lagi mencium pipi Lintang dengan lembut. Untung lain sudah diantar ke sekolah, jika belum, mungkin akan protes seperti tadi, dan mengatakan papa dan mamanya tidak asik lagi. "Benar kata Mas Yuda, semua orang harus tahu kalau aku istrinya." "Baiklah," Lintang menyetujuinya meskipun sedikit terasa berat. Andreas keluar menghampiri Yuda yang baru saja keluar dari mobil. "Pagi ini ada rapat penting, Pak. Semua relasi sudah menunggu di ruangan," lapor Andreas tergesa-gesa. Yuda melihat jam mewah yang melingkar di tangannya. Ke sekolah, jika belum. Yuda melihat jam mewah yang melingkar di tangannya. Benar saja, ia terlambat 15 menit dari jadwal rapat yang dibuatnya sendiri. Semua itu gara-gara Lion yang sempat ngambek, juga melepas rindu pada sang istri yang menjadi pemicunya. "Aku antar Lintang ke ruangan dulu, setelah itu aku langsung ke sana." Yuda membukakan pintu untuk Lintang. "Sayang, kamu tunggu di ruangan, ada rapat sebentar." Yuda dan Lintang berjalan berjajar, saling menautkan tangan dan sesekali tersenyum. "Kamu milikku, tidak ada yang boleh menyentuhmu atau mendekatimu." Begitulah yang ingin diucapkan Yuda pada semua orang yang kini menatapnya. Tak seperti biasanya yang cuek bebek, kini Yuda menanggapi semua sapaan dari pegawainya. Tak henti-hentinya ia tersenyum pada mereka. Mungkin terlihat aneh di mata semua orang, namun itulah kenyataan. Wanita yang memakai seragam karyawan itu adalah istri Yuda Anggara. "Apa aku perlu mengumumkan pada semua orang kalau kamu itu istriku?" bisik Yuda saat tiba di depan lift. "Tidak usah, ngapain buang-buang waktu?" jawab Lintang masuk ke dalam lift yang sudah terbuka, diikuti Yuda dan Andreas dari belakang. "Selamat pagi, Pak," sapa Hilya melirik ke arah tangan Yuda yang masih menggenggam erat tangan Lintang. "Pagi, apa kamu sudah menyiapkan semuanya?" tanya Yuda tanpa menatap. "Sudah, Pak." Yuda berjalan menuju ruangannya, mengantar Lintang untuk menunggunya di sana. Sebenarnya ada hubungan apa mereka? Apa Lintang pacar Pak Yuda? Gak mungkin, selera Pak Yuda tak serendah ini. Menatap Lintang dengan tatapan sinis, apalagi saat Yuda mencium kening Lintang. Dada Hilya terasa panas. Tangannya gatal ingin menjambak rambut wanita di depannya itu. "Semoga lancar." Lintang mengangkat kedua jempolnya, menyemangati sang suami. Menatap punggung pria itu berlalu meninggalkannya. Baru juga memegang kenop, panggilan Hilya membuat Lintang menoleh. "Ibu memanggil saya?" tanya Lintang memastikan, menatap Hilya yang berjalan ke arahnya. Hilya berhenti di depan Lintang, melipat kedua tangannya, memasang wajah cantiknya yang sedikit ketus. "Apa yang kamu korbankan untuk Pak Yuda?" Alis Lintang berkerut. Ia tak mengerti apa yang dikatakan sekretaris suaminya itu. Seakan menganggap dirinya rendah. "Apa keperawanan kamu atau harga diri kamu yang lain?" imbuhnya. "Dia pikir aku serendah itu, mengejar Mas Yuda dan menyerahkan kehormatanku begitu saja demi menjadi istrinya. Wanitanya cantik, pintar, tapi sayang, otaknya udang," gerutu Lintang dalam hati. Sebagai istri bos, ia tak mungkin meladeni Hilya, harus menjaga martabat sang suami sebagai pemimpin perusahaan. "Kalau iya kenapa? Kamu iri?"
ucap Lintang pelan, bahkan nyaris tak terdengar, menantang Hilya sebesar apa nyali wanita yang selama ini dikenal cerdas dan menjadi sekretaris kepercayaan Yuda. Hilya membulatkan matanya, menghentak-hentakan kakinya, sama seperti Lintang. Dia harus menjaga attitude sebagai sekretaris. Maaf ya, aku tidak punya urusan apapun. Jika kamu masih kurang puas, tanyakan langsung pada Mas Yuda. Apa dia memanggil Pak Yuda dengan sebutan Mas? Dada Hilya semakin meletup-letup mendengar ucapan Lintang. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa, mengingat status dirinya di perusahaan ini. Lintang membuka pintu lalu masuk meninggalkan Hilya yang nampak kesal. Dasar wanita murahan, kau pikir aku akan diam begitu saja? Setelah melepas unek-uneknya, Hilya kembali ke ruangannya. Di ruang rapat, Andreas yang tadinya duduk tenang di samping Yuda kini terlihat gelisah setelah menatap layar ponselnya. Pria itu beranjak menghampiri sang bos lalu berbisik. Yuda hanya menjawab dengan anggukan, mengingat saat ini ia sedang memimpin rapat yang lumayan penting. Namun ia meraih handphone dan mengetik sesuatu di sana. Sayang, jangan keluar dari ruangan, tunggu aku sampai kembali, ini perintah. Itulah pesan yang dikirim Yuda untuk Lintang sebelum melanjutkan rapatnya. Beberapa menit kemudian Yuda keluar dari ruang rapat, masih bersama dengan Andreas di sampingnya, juga memanggil Hilya yang ada di ruangannya. Apa yang akan Bapak lakukan? Yuda menghentikan langkahnya membuat Andreas tersentak kaget saat menabrak punggung sang bos yang sedikit keras. Kamu masih bisa bertanya, akan aku pecat mulut mereka yang berani mengatakan istriku murahan. Mengucap dengan keras membuat tubuh Hilya bergetar, bahkan pulpen yang ada di tangannya terjatuh. Apa maksud Pak Yuda? Istri? Siapa istrinya? Bukankah dia sudah bercerai dari Bu Natali? Lalu siapa yang dimaksud? Yuda melirik Hilya yang nampak ketakutan. Wajahnya pucat hingga tak berani mengangkat kepalanya. Hilya, panggil Yuda dengan nada datar. Apa kamu dengar apa yang akan aku lakukan jika ada orang yang menghina istriku? Hilya mengangguk tanpa suara. Selama ini kamu adalah sekretaris terbaik di perusahaan ini. Bagaikan diguyur dengan air es, sekujur tubuh Hilya merasa sejuk. Tidak pernah menyangka akan disanjung Yuda dengan kinerjanya. Tapi aku tidak bisa memaafkan kesalahanmu kali ini, dan silakan keluar dari kantor ini untuk pesangon Andreas yang akan mengurusnya. Lanjutnya lagi, Yuda seperti mengempaskan tubuh Hilya setelah mengangkatnya jauh ke angkasa. Apa salah saya, Pak? Tanya Hilya terbata, takut kehilangan pekerjaan yang selama ini digelutinya, dan ia yakin tidak akan mudah untuk mendapatkan tempat seperti itu. Yuda merapikan jas yang dipakainya lalu meninggalkan Hilya. Andreas menghela napas panjang. Pak Yuda memecat kamu karena sudah berani menghina. Sekujur tubuh Hilya merasa sejuk, napas panjang. Pak Yuda memecat kamu karena sudah berani menghina Bu Lintang. Jelas Andreas ikut berlalu. Tubuh Hilya lemas ketika ia hanya bisa menatap nana ruangannya, sebab tidak akan mudah untuk mengubah keputusan Yuda. Andreas kembali menghampiri Hilya dan memberikan amplop yang berwarna coklat. Silakan keluar, kantor ini tidak membutuhkan orang yang memandang rendah Bu Lintang. Biro, pengisi suara Aristi Zuma, bab 60, ketahuan. Sekarang kita pulang, sudah sore. Yuda mengusap kening Lintang dengan lembut, membangunkan sepenuhnya karena sudah hampir senja. Lintang menarik tangan Yuda, melihat jam yang melingkar di tangan pria itu, menatap wajahnya yang nampak lelah, lalu membelai pipi kokohnya. Kamu capek ya? Tanya Lintang lirih. Hanya itu jawaban Yuda, meraih satu tangan Lintang dan menciumnya dengan lembut. Malam ini kita tidur terpisah lagi, mengucapkannya dengan berat. Dari lubuk hati yang terdalam, Yuda sudah tak tahan saling menjauh, padahal baru semalam, namun seperti 1 bulan. Bayangkan jika itu terjadi hingga seminggu. Dipastikan, juniornya akan karatan, akan tetapi ia harus melakukan itu demi mendapatkan hati Bu Fatimah. Setumpuk harapan ingin segera memulihkan keadaan yang rumit, mengembalikan kehangatan keluarganya yang hilang, meskipun harus penuh perjuangan. Aku akan mencoba membicarakannya lagi dengan ibu. Semoga dia mau mengerti, jawab Lintang turun dari ranjang, merapikan penampilannya di depan cermin. Tidak usah, biarkan ibu luluh dengan berjalannya waktu. Hanya kesabaran dan doa yang mampu mengalihkan keadaan. Yuda memeluk dari belakang, mengecup pundak Lintang dengan lembut, menghirup aroma parfum yang kini membuatnya tenang. Lintang membalikkan tubuhnya, mengalungkan kedua tangannya di leher Yuda, saling menatap manik mata lawan. Yakinlah, sebentar lagi kita akan bersama. Lintang meyakinkan lalu melepas lingkaran tangannya saat Yuda hampir saja mencium bibirnya. Awas saja kalau sampai ibu sudah menyetujui kita. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Lirih hati Yuda, natap punggung Lintang yang berlalu. Lintang dan Yuda keluar dari ruangan. Sama seperti tadi pagi,
Kali ini mereka pun berjalan sambil bergandengan tangan. Senyum merekah menghiasi bibir keduanya menjadi bukti kebahagiaan mereka. Langkah Lintang berhenti di depan ruangan Hilya, yang nampak berbeda. Jika biasanya terbuka dan menampakkan gadis itu yang masih sibuk, kini tempat itu pun terbuka, hanya saja sang penghuni tidak ada, serta meja yang kosong. Bu Hilya kemana mas? Apa dia sudah pulang? Tanya Lintang menatap suaminya dengan tatapan selidik. Dia sudah aku pecat, jawab Yuda jujur. Lintang hanya manggut-manggut, tak ingin ikut campur urusan Yuda terlalu jauh. Selamat sore bu, pak. Sore, jawab Lintang canggung, berusaha melepaskan tangan Yuda yang menggenggamnya erat. Malu dengan mereka yang terus menyapanya, seakan dirinya adalah wanita yang memang patut dihormati. Aku yakin ini semua ulah Mas Yuda. Lintang menekan tombol lift dengan cepat, mendahului jari Andreas yang hampir saja bergerak. Hingga sampai parkiran pun telinga Lintang terus dihiasi dengan suara-suara sapaan ramah dari semua orang yang membuatnya risih. Tidak ada pembicaraan lagi, masing-masing bergelut dengan otaknya, mencari cara untuk menggunakan hati Bu Fatimah. Lain kali kalau mau ambil keputusan harus meminta izin dariku. Cetus Lintang memecahkan keheningan, menatap ke arah luar jendela menikmati indahnya kota yang sangat ramai. Aneh bin nyata. Lama-lama Andreas bingung dengan pasangan itu. Yuda hanya mengiyakan tanpa ingin membantah. Takut Lintang ikut ngambek dan membuat keadaan semakin runyam. Andreas menghentikan mobilnya di ujung jalan. Ia hanya mengikuti perintah Yuda dan Lintang. Maaf aku belum bisa ikut ke rumah. Yuda mencium kening Lintang dengan lembut, menyalurkan kasih sayang dan cintanya yang terlalu besar untuk wanita itu. Takut sama ibu, Yuda tersenyum, mengacak rambut Lintang. Bibirnya yang nampak manyun, membangunkan sesuatu di bawah sana. Untung ada Andres, kalau tidak pasti akan ada ritual mobil bergoyang. Bukan takut pada ibu, tapi takut ibu sok dan mengganggu kesehatannya. Yuda menjelaskan secara gamblang, tak ingin Lintang salah paham. Lintang turun, tangannya terus melambat saat Yuda membuka kaca mobil. Cepetan jalan, pinta Yuda menyembulkan kepalanya. Aku akan memastikan kalau kamu masuk rumah dengan selamat. Lanjutnya, Lintang segera melangkah menuju rumah, sedangkan Yuda mengawasinya dari dalam mobil. Setelah Lintang menghilang di balik gerbang, Yuda menutup kacanya kembali. Kita kemana lagi, Pak? Tanya Andreas melihat Yuda dari bayangan spion yang menggantung. Yuda memegang dadanya yang tiba-tiba merasa deg-degan. Entah, ia merasa sedikit cemas saat melepas Lintang. Namun ia menepisnya dan menyuruh Andreas untuk mengajukan mobilnya menuju rumah Bu Indri. Ibu, panggil Lintang setelah masuk rumah. Ia mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan yang ada di lantai bawah. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya Bisiti yang membersihkan ruang tamu. Bibi lihat ibu, tanya Lintang melepas tas tangannya. Seharian Bu Fatimah tidak keluar kamar, Bu. Beliau juga tidak mau makan. Lintang langsung berlari ke arah kamar sang ibu. Tanpa mengetuk pintu, Lintang langsung membukanya, menatap sang ibu yang berdiri di depan jendela kamar. Langkah pelan menghampiri tubuh tua itu. Ibu tidak apa-apa, tanya Lintang dengan nada rendah. Tidak ada jawaban. Bu Fatimah pun tetap memunggungi Lintang tanpa ingin menyambutnya. Ibu, Lintang memegang pundak Bu Fatimah, namun segera ditepis dengan kasar. Jangan sentuh ibu. Dada Lintang terasa sesak ketika mendengar itu. Bu Fatimah menatap Lintang yang tanpa ketakutan. Ibu kenapa? Tanya Lintang memegang kedua tangan Bu Fatimah. Namun lagi-lagi sang ibu itu mendorongnya hingga tersentak. Dari mana saja kamu? Tanya Bu Fatimah membentak. Aku kerja, Bu, jawab Lintang cepat. Ia mulai takut pada sang ibu yang nampak diselimuti amarah. Jangan bohong, teriak Bu Fatimah tak percaya. Tangannya meraih sapu yang ada di sampingnya, lalu mendekati Lintang. Jangan pukul aku, Bu, minta Lintang menggeleng. Ia takut kejadian beberapa tahun lalu terulang lagi, di mana Bu Fatimah memukulinya hingga jatuh sakit. Punggung Lintang terhempas di dinding, menatap pintu yang ada di belakang ibunya. Tak mungkin bisa keluar dari kamar itu. Air matanya mulai membanjiri pipi saat sang ibu semakin dekat. Lintang yang merasa terpojok terpaksa duduk, menyiapkan punggungnya di depan Bu Fatimah. Maafkan aku, Bu, ucap Lintang di tengah-tengah tangisnya. Buk, sebuah pukulan mendarati punggung Lintang. Dengan kerasnya, ia hanya bisa meringis kesakitan tanpa menghindar. Ini karena kamu sudah membohongi ibu. Baru saja ingin melayangkan pukulan yang kedua, sebuah tangan kekar memegang gagang sapu itu. Bu Fatimah menoleh menatap gerangan yang menghalanginya dari belakang. Lepaskan, atau aku akan memukulmu juga, pekik Bu Fatimah. Lintang ikut menoleh menatap seseorang yang datang. Mas Yuda. Yuda tak sanggup melihat Lintang kesakitan. Ia ikut duduk berangguh tubuh mengelak istrinya. Kamu tidak apa-apa, tanya Yuda pada Lintang. Gara-gara kamu dia melawanku. Pukulan kedua mendarat dengan sempurna.
Namun kali ini bukan di punggung Lintang, melainkan di punggung Yuda. Mas, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku bisa menghadapi ibu sendiri. Lintang berusaha mendorong tubuh Yuda. Tidak, aku yang pantas menerima pukulan dari ibu, bukan kamu. Iya, kamu memang pantas menerimanya.